Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Sahabat lazis sekalian yang berbahagia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan usia yang Allah titipkan kepada kita membuka kesadaran kepada kita bahwa inilah kesempatan untuk menanam kebaikan, kesempatan untuk terus berkorban melakukan berbagai macam kebaikan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena demikian sungguhnya cerminan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus rasa syukur juga bagian dari hal penting seorang hamba benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu mesti kita wujudkan. Sebagaimana ketika Allah ingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepada kamu sekalian nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Kata-kata fasalli, maka dirikanlah salat, wanhar dan berkorbanlah, terkandung makna maka bersyukurlah dengan cara mendirikan salat dan berkorbanlah. Sahabat sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, begitu wujud nyata rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu tentunya, mari kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat atas baginda tauladan kita, uswah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada manusia keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya, keluar dari kebodohan menuju kepada pelita ilmu pengetahuan, keluar dari kejahiliaan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kepada bimbingan kalamullah, kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah risalah yang akan membawa umat manusia ini bahagia di dunia ini, juga bahagia kelak di akhirat nanti. Dan kesempatan saat ini, kehidupan di dunia hari ini, sungguhnya kesempatan yang Allah berikan sebagai karunia nikmat agar kita benar-benar mampu mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang kelak nanti, kehidupan yang kekal kelak nanti, yakni kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih kekal, bahkan lebih baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu sekalian, yakni mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan kelak nanti,
kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan hari ini. Dan Allah ingatkan kepada kita agar kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yakni satu kesadaran diri untuk melaksanakan segala perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, maka semaksimal mungkin kita berikhtiar, kita bermujahadah, kita berusaha agar dapat melaksanakan perintah-perintah itu. Karena sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hakikatnya adalah untuk kebaikan diri kita, untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia, untuk kebahagiaan diri kita di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Sahabat sekalian yang berbahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian risalah dinul Islam ini yang mengajarkan kepada kita dalam melaksanakan setiap ketaatan itu benar-benar didasarkan pada satu kesadaran, satu cara tunduk patuh kepada Allah atas dasar kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak perintahkan kepada kita dalam beribadah kepada Allah kecuali ketundukan dan kepatuhan itu benar-benar kita laksanakan atas dasar ketulusan, keikhlasan hati untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Mirsa sekalian, sahabatku yang berbahagia mati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang agung dan mulia ini insyaallah sebentar lagi akan menghampiri kita, yakni momentum penting, yakni Idul Kurban atau Idul Adha. Kurban memiliki keutamaan yang luar biasa. Kurban juga memiliki hikmah yang agung dan mulia. Keutamaan kurban setidaknya menggambarkan kepada seorang pengkurban bahwa dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dimintanya dia akan lakukan sebagai bentuk pengorbanan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Sekalipun sekali lagi bahwa kurban itu ketika kita lakukan akan kembali kemaslahatannya kepada diri kita, akan kembali kemaslahatan kebaikan itu kepada umat manusia. Di sanalah hikmah yang agung itu. Yang kedua, kurban itu sungguhnya cermin nyata ketundukan seorang hamba kepada Allah yang lahir dari rasa cinta seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Kurban yang berarti juga mendekatkan seorang hamba kepada Sang Penciptanya di satu sisi, dan di sisi lain menjadikan dekatnya seorang pengkorban dengan masyarakat sekitarnya. Karena kurbannya memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Kurban beribadah kepada Allah sebagai hablum minallah. Namun pada saat yang sama dia memiliki urgensi yang penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan sebagai kepedulian, tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Bukankah banyak di lingkungan kita masyarakat yang bisa jadi amat sangat sulit untuk bisa menikmati lezatnya hewan kurban, nikmatnya daging kurban. Maka momentum saat inilah, kesempatan yang boleh jadi tidak bisa disia-siakan. Maka Rasulullah Muhammad SAW sampai mengingatkan mereka yang memiliki kemampuan, memiliki harta lebih, kemudian tidak mau berkorban, enggan untuk melaksanakan perintah kurban ini. Rasulullah SAW ingatkan, la taqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Yakni bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkorban namun justru abai,
Kurban memiliki keutamaan yang agung sebagai rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Kurban memiliki pesan yang mulia sebagai bentuk kedekatan seorang hamba dengan penciptanya, sekaligus membangun kemaslahatan sosial dalam kehidupannya. Tentu saja di balik semuanya itu terkandung hikmah yang luar biasa. Di sana ada bukti yang nyata, bukti kecintaan seorang hamba kepada sang penciptanya. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu menggugah semangat dan motivasi kita bahwa Allah amat sangat rindu pada hamba-hambanya yang telah diberikan nikmat kepadanya, kemudian dia menyadari akan nikmat titipan Allah itu untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk rasa syukurnya kepada sang penciptanya. Dia mendirikan salat atau kemudian dia berkorban. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah berikan kepada kamu sekalian nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah adzim. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.